Apa kerja keras kunci sukses? Oke, sekarang lihat data ini. Menurut survei nasional sepanjang 2025 ada 153 juta orang angkatan kerja di Indonesia dan 47% diantaranya upahnya di bawah UMR. Pertanyaannya apa 47% orang ini tak sebekerja keras 50%-an orang yang upahnya UMR? Atau 50%-an ini tak sebekerja keras segelintir orang yang upahnya di atas UMR? Tentu, bisa iya, bisa tidak, karena selain faktor internal, ada faktor eksternal yang bisa saja mempengaruhi 80% keberhasilan atau kegagalan Anda. Terkesan jahat memang jika kita mengatakan kalau kesuksesan orang lain itu sebagai keberuntungan, walaupun kenyataannya memang ada peran di dalamnya. Tapi apa kita berani mengatakan kalau kesuksesan kita itu cuma keberuntungan? Tentu atas semua usaha kita, tentu tidak. Untuk memahami lebih peran keberuntungan dalam menentukan nasib kita, coba dengarkan cerita dari tokoh terkenal ini. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA yang punya komputer pada masa itu, bahkan sebagian besar kampus pada masa itu tak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada kelas 8. Bayangin aja, SMA Bill Gates fasilitasnya lebih gila dari kampus besar waktu itu. Gak berhenti di situ, pada 1968 di seluruh dunia kira-kira ada 3 juta orang masuk SMA menurut PBB 18 juta, diantaranya hidup di Amerika, sekitar 270 ribu hidup di negara bagian Washington, dan sedikit di atas 100 ribuan hidup di Seattle, dan hanya 300-an orang yang sekolah di Lakeside School. Bayangin aja gitu, dari 300 juta anak SMA di dunia, cuma 300 yang masuk Lakeside. Gates sangat cerdas, juga pekerja keras, dia juga punya keuntungan 1 banding sejuta orang yang bersekolah di Lakeside School. Dan selanjutnya, aku akan menceritakan salah satu teman Gates yang sama pintarnya, sama ambisiusnya, namun punya nasib yang kebalikan dari Gates. Kent bisa dibilang lebih pintar dari Bill Gates sendiri yang mengatakannya. Dan dia juga sama pekerja kerasnya dengan Gates. Bahkan sebelum Bill Gates bertemu dengan Paul Allen, Gates lebih dulu berteman dengan Kent Evans di bangku SMP di Lakeside lebih tepatnya. Bahkan mereka berdua selalu merancang apa yang akan mereka lakukan 5-6 tahun ke depan, kenang Gates saat diwawancarai di dokumentari Inside. Lo bayangin aja, setiap waktu senggang, mereka selalu mikirin masa depan mereka masing-masing seberapa akrabkah pertemanan itu. Kent bisa saja menjadi orang ketiga yang mendirikan Microsoft. Namun, dia tidak pernah melakukannya. Kent Evans meninggal dunia dalam insiden saat mendaki gunung. Tiap tahun ada laporan sekitar 3 lusin kematian saat naik gunung di Amerika. Peluang tewas di gunung saat masih SMA itu 1 banding 1 juta. Bill Gates mengalami keberuntungan 1 banding 1 juta dengan berada di Lakeside. Ken Evans mengalami resiko 1 banding 1 juta karena mengalami insiden di gunung. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, namun bekerja ke arah yang berlawanan. Keberuntungan dan resiko itu ibarat saudara kandung yang punya sifat bertolak belakang. Mereka adalah realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% usaha kita akan menentukan 100% hasil. Dampak kebetulan di luar kendali kita bisa lebih besar daripada tindakan yang sengaja kita lakukan. Keduanya sulit diterima sehingga sering diabaikan. Bagi tiap Bill Gates, ada 1 Ken Evans yang sama hebatnya namun mendapat hasil yang berlawanan. Jika kita mempercayai keberuntungan dan resiko, maka kita akan menyadari kalau keberhasilan orang atau diri kita sendiri itu tak sebagus atau seburuk kelihatannya. Hanya mendengarkan penjelasan di atas bukan berarti kalian harus pasrah akan keadaan ya. Memang benar, keberuntungan itu hal di luar kendali kita,
Namun beberapa ahli juga sepakat bahwasanya keberuntungan itu bisa diciptakan. Kalian pas masih SD pasti pernah beli lotre atau kalian memang sering beli gitu? Kalau iya coba ingat-ingat harus berapa kali beli buat kalian dapat hadiah utama? Gak mungkin sekali dong. Kalau kalian cuma beli sekali, terus dapat Tamiya gila sih. Itu hoki seumur hidup kalian udah kepake sih, canda guys. Untuk mendapatkan hadiah di lotre, rata-rata orang harus beli beberapa kali kan? Dilansir dari The Luck Factor, karya Richard Wiseman. Wiseman melakukan riset bertahun-tahun tentang orang yang dianggap beruntung. Kesimpulannya adalah orang yang cenderung beruntung dalam hidupnya itu memiliki sikap tertentu seperti optimis, terbuka, dan bahkan cenderung legowo ketika mengalami kegagalan gitu. Yang berarti keberuntungan itu bisa dibentuk lewat pola perilaku. Yah, analogi bodohnya ya kayak bocah yang beli kupon lotre tadi. Lagi buka usaha seminggunan, sepi, ya evaluasi. Lagi investasi, malah minus. Selagi kalian masih percaya dengan prospek aset kalian dalam 1 atau 2 tahun ke depan, ya DCA aja. Memang benar dalam hidup kita selalu dianjurkan untuk bekerja keras untuk mencapai kesuksesan, tapi yakinlah bahwasanya tak 100% usaha Anda menentukan hasil Anda. Namun terkadang ada momen dalam hidup yang justru mempengaruhi hasil.